Jadi ada member bikin keuangan syariah konten. Ya. Nah dia mau minta dibedah nih. Oke. Langsung Namanya aja. Herdianto. Herdianto, pasien pertama. Langsung kita buka. Dendi namanya. Halal Lifestyle ya. Halal Lifestyle. Oke, bantu hidup lebih halal secara bisnis dan keuangan. S1 dan S2 ekonomi syariah. Angkat topi bos. Kelas. Luar biasa. Gue aja mau ngambil S2 lagi nih. Udah ngemeng dari 2022 mau ngambil S2 ekonomi syariah, belum ambil nih. Soalnya market bullrun ya. Oke. Jadi kita akan bedahnya karena udah banyak sekali yang bedah di luar sana, username dan lain-lain, bosan. Jadi kita akan bedah username perlu kayaknya. Username aja perlu yang perlu dibedah. Ini kan profile picture udah bagus ya. Ide konten sama hook ya. Okay. Username Dendi Herdianto. Oke lah. Nama pribadi gitu loh. Iya, meskipun ada dotnya di tengah nggak masalah, soalnya di namanya ada Dendi Herdiantonya. Gue kepikiran lebih ke halal Dendi. Halal Dendi atau Dendi halal. Dendi halal. Tapi kalau halal menurut lu, ini kan dia bahasnya tentang ekonomi syariah ya, bisnis syariah. Tetap masuk nggak? Masih masuk. Masih masuk. Soalnya kalau coba lu ngomongin Dendi Herdianto, misalnya gue nanya. Jadi pas lu milih username tuh, lu coba tanya ke orang, suruh sebutin lagi namanya, lebih enak didengar di kuping sama lebih gampang dilafalkan atau enggak? Contoh, kita kasih contoh. Nama Instagram lu siapa? Anggap lu Dendi. Dendi Herdianto. Dendi Herdianto. Susah. Oke, susah. Coba kalau masih Dendi halal. Instagram lu apa bro? Dendi halal. Enak mana? Gitu cara cari username. Dendi halal. Paling cuma bilang bukan pakai i, pakai y. Oh iya. Coba lu tanya ke gue, Instagram lu apa? Instagram lu apa? Mudah cuma sekali. Cuman bedanya apa? Cuman atau cuma? Iya. Orang mikirnya mudah cuman sekali. Jadi gitu cara bikin username yang gampang dilafalkan orang. Oke. Jadi kalau gue ngeliatnya Dendi halal atau halal Dendi. Halal Dendi, anjas. Atau lebih keren lagi tau gak apa? Ser Dendi halal. Ser ada sir. Ser Dendi halal. Ser Dendi halal. Yois. Gitu. Oke, sekarang kita lihat kontennya ya. Kontennya ini profile picture dan lain-lain udah sudah oke lah. Kontennya kita lihat dari yang paling baru aja. Zakat perak gimana? Nah, kalau di zakat perak berdasarkan dalil itu sekitar 5 auqiyah. 1 auqiyah itu 40 dirham. Artinya kalau 5 auqiyah sekitar 200 dirham. Nah, kalau kita konversikan dalam bentuk gram itu sekitar 595 gram perak murni. Jadi kalau kita sudah memiliki perak dengan total gramasi sekitar 595 gram dan telah dimiliki kurang lebih 1 tahun, maka itu wajib dizakatkan. Berapa zakatnya? 2,5%. Kalau nisab zakat perak gimana? Nah, kalau nisab zakat perak coba yang ini. Ini menurut gua kalau ini dia kurang konversiin ke rupiah. Betul. Jadi itu kayak lu punya perak sekian, itu sama dengan lu punya berapa rupiah gitu loh. Nah, lu perlu zakatin sebagian sama dengan berapa rupiah kayak gitu sih. Kalau gue komentarin ini dulu Riz. Penampilan. Oh, penampilan. Di profile picture dia udah bagus penampilannya gitu. Kenapa pas di sini kayak guru outbound? Oh iya, bisa, bener. Ya kan, kayak di atas bagus ngomongin tentang ekonomi syariah, tapi kok di sini kayak ya guru outbound mau ngajarin orang olahraga. Bener. Harusnya outfitnya kayak yang di profile picture ya, lebih. Iya dong. Pakai kemeja yang jelas karena ngomongin ekonomi gitu loh. Kita beda akun aja kita dress up. Emang dikira kalian kita hari-hari pakai bajunya begini? Kagak. Ya kan? Sarung ya. Sarung. Hari sarungan sama kaos belel lo ya. Gue pakai kaos yang ininya udah wrinkle dong. Udah wrinkle terus celana pendek kayak gitu. Iya, padahal ngomongin konten ya. Ngomongin konten. Apalagi ngomongin duit nih. Betul. Bener sih. Kita aja dress up begini dengan rapi gitu loh. Bener-bener karena untuk syuting ini tuh kita pakai baju yang benar gitu loh. Nah, ente ngomongin duit kok pakai bajunya seadanya. Bener. Kayak gitu. Pakai belakangnya kursi gaming. Ini kan kursi kayak kursinya Diosji ini. Kursi gaming ya kan. Kurang. Betul. Harusnya kan kursi yang modelan gini. Iya, ini kayak gini nggak terlalu mahal kok, kayak sejuta setengah dapat di Informa gitu kok. Itu yang pertama. Sama yang kedua, hooknya gimana Riz? Coba ya. Kalau nisab zakat perak gimana? Nah, kalau nisab zakat perak
Ini dia cuma ngangkat pertanyaan jadi konten. Jadi menurut gua hooknya ya jelas kurang ya. Mungkin ini works di TikTok, tapi di Instagram kayak gini sangat kurang. I think dia bisa coba kasihin hook dulu di awal, bukan ngebaca pertanyaan yang di atas. Karena mengulang pertanyaan di atas, kalau di Instagram kayak orang bisa baca gitu. Ngapain? Kecuali pertanyaannya itu hook. Betul. Bisa itu. Tips buat kalian yang mau bikin konten ngebalas pertanyaan, ya. Ini bisa jadi potongan nih. Pertanyaan itu dibaca lagi jika itu hook atau isunya sedang panas, Riz. Oke. Tapi kalau kayak gini, lu harus ngomong hook lagi di awal. Contoh, kalau nabung perak nisabnya berapa, Kak? Berapa zakat mal perak? Kamu harus bayar zakat mal perak kalau misalnya udah punya berapa gram, ya kan? Atau hati-hati masuk neraka. Hati-hati masuk neraka karena nyimpan perak terlalu banyak. Itu. Masuk neraka gara-gara nyimpan perak. Itu baru hook. Nah, kalian harus tahu kalau pertanyaan nih orang itu membaca pertanyaan yang disematkan di situ. Kadang kan dia mau tahu ini konteks videonya apa. Benar. Ya kan? Kalau misalnya di atasnya bukan hook, ya ngapain disebut lagi? Iya. Itu ya. Jadi hooknya itu yang masalah. Gitu. Ya, hooknya masalah, outfitnya masalah. Jadi banyak yang harus dibuat. Betul. Nah ini yang kalau outfit kayak gini coba kita lihat. Nih dia ada yang di studio ternyata. Boleh nggak sih mengikat hutang dengan emas? Nah, jadi ceritanya ada si A nih, dia pengen minjem uang senilai 15 juta. Topiknya menarik loh. Nah, si B supaya dia nggak rugi amat, dia pengen ikat hutang dia tersebut dengan emas. Jadi misalkan hutang 15 juta tadi, itu kalau di emas itu berapa? Nah, katakanlah emas saat itu adalah 1,5 juta per gram. Artinya hutangnya si A itu senilai 10 gram emas. Nah, misalkan tenornya 1 tahun. Jadi dalam waktu 1 tahun, si A harus mengembalikan kepada si B dengan nilai sejumlah 10 gram emas. Nah, pertanyaannya adalah apakah hal tersebut diperbolehkan? Nah, kalau kita merujuk pada hasil Muktamar Majma' Al-Fiqih Al-Islami divisi Fikih Oki, di situ disebutkan bahwa perjanjian hutang piutang itu tidak boleh diikat dengan suatu apapun. Tidak boleh diikat dengan indeks harga barang, tidak boleh diikat dengan indeks harga emas, tidak boleh diikat dengan indeks suku bunga dan hal-hal lainnya. Jadi hutang piutang itu harus diikat sesuai dengan nominalnya, nggak boleh diikat dengan hal-hal lainnya. Kalau nominal 15 juta, maka kembalikan dengan nilai nominal 15 juta juga gitu. Jadi nggak diikat dengan suatu hal yang lain. Kenapa demikian? Karena nanti ada ketidakjelasan terhadap nilai nominal. Misalkan tadi dalam waktu 1 tahun ternyata harga emas berubah nih dari yang tadi 1,5 juta per gram menjadi 2 juta per gram. Artinya si A yang tadinya harus mengembalikan 15 juta harus mengembalikan 20 juta karena harga emas naik tadi ke angka 2 juta per gram. Nah, ketidakpastian inilah yang tidak diperbolehkan. Oleh karenanya, kalau kita mau berhutang, pastikan sesuai dengan nominalnya, jangan diikat dengan apapun. Dan pesan gua terakhir adalah jangan jadikan emas sebagai pengikat hutang, tapi milikilah emas supaya kita terjaga dari aktivitas berhutang. Oke? Boleh nggak sih? Ini hooknya udah normal hook. Normal curiosity hook dan mengikat emas dengan hutang. Betul. Tapi kalian harus tahu, hook itu ada kastanya. Pertama no hook, kayak lagunya The Sigit, no hook. Nggak ada hook sama sekali. Kedua adalah template hook. Dan kalau template hook itu yang ngikutin template doang. Kayak cara dapetin 100 juta dalam waktu sekian hari, itu template hook, template banget. Yang ketiga adalah killer hook. Killer hook itu yang ini bukan killer hook. Ini masih good hook lah. Template, curiosity dan ini. Iya, template hook lah masih. Killer hook tuh kayak misalnya anak ini ngasih ngerubah kayak punya kakak. Ngerubah 7 juta jadi 3 miliar kayak gitu. Itu killer hook tuh kayak, wih mantap nih. Sama satu lagi tuh yang what the fuck hook. Ini selalu kita bilang what the fuck hook itu artinya sebuah hook yang melawan hukum fisika atau hukum-hukum kehidupan kita. Contohnya seperti yang sering dibuat sama Scott kan, ngikat tali sepatu bikin meninggal. Itu kayak apaan gitu loh. Cara masuk surga tanpa beramal soleh. Itu kayak hukum dilawan. Ini bukan hukum Indonesia tapi kayak pemahaman sosial kita itu kayak apa nih? Itu namanya what the fuck hook. Nah ini masih template hook banget. Benar. Ya kan? Kalau misalnya kita bikin jadi what the fuck hook adalah ngutang rupiah ditagihnya emas.
Kayak apaan nih? Iya. Orang kan langsung ngerasa kayak Benar. kayak gitu. Iya. Ikat hutang dengan emas ini juga gue awal-awal masih mikir loh. Kayak ngikat hutang dengan ternyata perbandingannya. Jadi di compare-nya sama emas. Jadi kayak kurang sih menurut gue ya. Bahasanya ya, hooknya. Terus apalagi nih? Coba satu lagi lah ya. Oh ini cuma gini. Ini dia ngikutin yang latte factor. Pernah dengar istilah latte factor? Itu tuh teori yang bilang kalau pengeluaran kecil yang kelihatan sepele tapi dilakukan setiap hari kayak ngopi, nongkrong, langganan streaming, itu lama-kelamaan bisa jadi gede banget. Coba deh hitung. Dalam sebulan itu bisa habis berapa buat gaya hidup? Misal beli kopi 20.000 sehari. Dalam sebulan itu udah habis 600.000. Dalam setahun itu udah habis 7,2 juta. Nah, gede banget kan? Apalagi mau lebaran gini, keluarga pada datang ke rumah, pas kita cek isi rumah nggak ada apa-apa, kan malu ya. Kenapa? Ya tadi uang di sini kalau gua ini outfitnya emang kayak anak SMA, kayak anak PKL. Iya, hitam putih kayak gini. Benar. Kan kurang nunjukin kalau dia tuh profesional di bidangnya gitu loh. Coba kalau dia jas-jasan ya kan, rapi gitu kan, menurut gua orang jauh lebih mau denger sih. Betul. Kata-katanya dia sih. Betul.